Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 6D tema 9 yang berjudul Menjelajah Angkasa Luar. Seperti biasa, tapi sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian menjadi anak yang sukses dalam belajarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka bukunya, halaman 115. Di halaman 115 ini ada muatan bahasa Indonesia, soal. Silakan adik-adik sebelum kita membahas pertanyaan, silakan adik-adik baca dulu ya sebuah teks yang berjudul Ambil atau Tidak. Ya, silakan dibaca dulu, kemudian saya langsung ke pertanyaan nomor 1. Watak tokoh pada teks di atas adalah jawabnya yang C. Jujur. Sudah, nomor 2. Teks di atas bercerita tentang apa? Peristiwa apa? Jawabnya adalah Fitri menemukan selembar uang di pintu gerbang sekolah. Fitri menemukan selembar uang di pintu gerbang sekolah. Lanjut ke nomor 3. Pertanyaannya adalah latar peristiwa dalam cerita tersebut adalah, jawabnya di pintu gerbang sekolah. Saya ulangi, di pintu gerbang sekolah. Nomor 4. Jelaskan alur cerita dalam teks tersebut. Alur ceritanya panjang ya adik-adik ya. Ini dia, Fitri menemukan selembar uang Rp 20.000 di pintu gerbang sekolah. Titik. Masih ada lanjutannya. Fitri berpikiran untuk mengambil uang itu untuk ia belanjakan. Titik. Namun di dalam benak Fitri, ia berpikir bahwa uang itu bukanlah haknya. Titik. Tak lama, ia pun mengambil uang itu dan memperhatikannya dengan saksama. Titik. Sambil tersenyum, ia bergegas ke kantor guru dan melaporkan uang yang ia temukan. Seperti biasa adik-adik, jika jawabannya sepanjang ini, silakan adik-adik stop dulu videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjut ke nomor 5 ya adik-adik ya. Tulislah ringkasan cerita berdasarkan teks fiksi tersebut. Jawabannya sama persis seperti nomor 4 adik-adik, yaitu saya bacakan. Fitri menemukan selembar uang Rp 20.000 di pintu gerbang sekolah. Fitri berpikiran untuk mengambil uang itu untuk ia belanjakan. Namun di dalam benak Fitri, ia berpikir bahwa uang itu bukanlah haknya. Tak lama ia pun mengambil uang itu dan memperhatikannya dengan saksama. Sambil tersenyum, ia bergegas ke kantor guru dan melaporkan uang yang ia temukan. Oke, kita lanjutkan ke mata pelajaran IPA. Perhatikan ciri-ciri planet berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 2. 1. Dijuluki planet merah. 2. Memiliki kala revolusi singkat. 3. Memiliki suhu ekstrem antara siang dan malam. 4. Tidak memiliki satelit. 5. Memiliki satelit Phobos dan Deimos. Nomor 1, ciri-ciri planet Merkurius ditunjukkan oleh nomor jawabnya adalah yang B, 2 dan 4. Nomor 2 yaitu memiliki kala revolusi singkat, dan nomor 4 tidak memiliki satelit. Pertanyaan yang nomor 2, ciri-ciri planet Mars ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah yang ini adik-adik. Ini huruf D juga, ini juga huruf D. Yang D ini ya adik-adik ya, nomor 1 dan nomor 5. Nomor 1 itu apa? Dijuluki planet merah. Dan nomor 5 memiliki satelit Phobos dan Deimos. Jadi jawabannya yang B sebenarnya, tapi ini salah ketik, ditulis huruf D di bukunya. Pokoknya yang ini ada jawabannya.
Nomor 3, planet Bumi berada pada tata surya yang merupakan bagian dari galaksi. Jawabnya adalah Bima Sakti. Tulisan Bima Sakti seperti ini. Ayo, tidak fokus. Nah, selanjutnya nomor 4. Mengapa matahari disebut sebagai bintang? Jawabannya ini adik-adik, silakan ditulis. Karena matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Kita lanjut ke nomor 5. Tuliskan 3 perbedaan antara planet dalam dan planet luar. Kita bahas dulu yang planet dalam ya adik-adik. Planet dalam ciri-cirinya adalah terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ciri yang kedua adalah ukuran planet relatif kecil. Ciri yang ketiga adalah skala revolusinya cepat. Itulah ciri-ciri dari planet dalam. Adapun ciri-ciri dari planet luar adalah yang pertama terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ciri yang kedua adalah skala revolusinya lama, dan ciri yang ketiga adalah ukuran planet relatif besar. Kita lanjutkan ke SBDP nomor 1, susunan interval nada pada tangga nada C mayor adalah jawabnya B, yaitu 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nomor 2, pada tangga nada C mayor, interval nada C ke nada D adalah jawabnya 1. Nomor 3, pada tangga nada C mayor, interval nada 2 adalah internal nada titik-titik ke nada titik-titik. Jawabnya adalah nada C ke E. Nomor 3, sudah tadi ya. Nomor 4, apa yang kamu ketahui tentang akor? Jelaskan. Jawabannya, akor adalah perpaduan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan. Kita lanjutkan ke nomor 5. Tuliskanlah akor pada gambar-gambar berikut. Ada gambar A, ada gambar B. Jawabannya seperti ini adik-adik. Ini akor C, ini akor AM. Sudah ya adik-adik, kita lanjutkan ke pembahasan PPKN. Nomor 1, salah satu sikap yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah jawabnya bersikap toleransi. Nomor 2, tulislah peristiwa sejarah yang mempersatukan pemuda dari berbagai beragam suku, adat, ras, dan agama. Jawabnya adalah peristiwa Kongres Pemuda. Sudah adik-adik, sekarang kita nomor 3. Tulislah manfaat sikap persatuan dan kesatuan bangsa. Manfaatnya pasti banyak ya adik-adik, kita tuliskan 3 saja. Yang pertama adalah dapat menyatukan perbedaan yang ada. B, pembangunan nasional akan berjalan dengan baik. Manfaat persatuan lagi yang C adalah terciptanya suasana yang aman dan nyaman. Kita lanjut ke nomor 4, tulislah makna sikap persatuan dan kesatuan bangsa. Maknanya yang pertama adalah menjalin kebersamaan dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Makna yang kedua adalah menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Dan makna yang ketiga adalah menjalin rasa tolong-menolong dan rasa nasionalisme. Kalau sudah, kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu IPS. Muatan IPS nomor 1, satu contoh perubahan sosial akibat modernisasi antara lain. Satu contoh yaitu ini adik-adik, bepergian menggunakan transportasi agar lebih cepat. Satu lagi saya kasih contoh, berkomunikasi menggunakan telepon.
Nomor 2, gampang. 3 contoh alat transportasi masa kini antara lain adalah kereta api, mobil, pesawat. Nomor 3, mudahnya arus informasi adalah dampak modernisasi dalam bidang. Jawabnya komunikasi. Nomor 4, apa perbedaan ciri-ciri masyarakat modern dan tradisional dalam bidang teknologi? Jelaskan. Masyarakat modern bekerja menggunakan teknologi komputer, sedangkan masyarakat tradisional masih menggunakan teknologi sederhana. Dan yang terakhir nomor 5, bagaimana cara mencegah dampak negatif dari modernisasi? Jelaskan. Jawabnya adalah dengan menyikapi dan memanfaatkannya secara bijak. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya. Dan mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.